Ayo kita mulai. Halo semuanya. Halo, Baik lagi dengan gua Daniel Mikta. dan welcome back to our channel Nulis Jurnal. Dan kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya soal review paper. Jika di video sebelumnya, untuk teman-teman yang belum tonton, silahkan tonton videonya karena di situ kita share banyak hal soal review paper, apa itu review paper, mungkin prinsip-prinsipnya, mungkin apa lagi ya, apa manfaatnya kali ya, seperti itu. Dan kali ini kita mau hal yang lebih praktikal. Jadi part kedua dari review paper, kita akan mereview review paper. Jadi ada 3 paper yang kita sudah pilih dan kita akan coba bahas, kita coba gali lebih dalam. Yang pertama tentu papernya Mikta karena dia sudah nulis review paper, dan yang kedua ada lagi dari koleganya kita dan juga dari yang pernah kita baca lah. Dan kita akan bahas keunikan dari paper-paper tersebut dan semoga ini bisa membantu teman-teman. Ya. Oke? Dan kalau gitu kita sekarang pindah ke laptop aja kali langsung ya. Ya. Oke. Yup. Oke. Untuk review pertama, kita akan mulai dari paper gua. Ini kemarin kita baru tahun ini deh kayaknya, kita baru publish yang ini, review paper ini setelah beberapa kali ditolak. Nah, kita publish di sini Journal Energies. Kalau untuk ini Q2 Scopus ya. Impactnya 2,7 kalau nggak salah. Impact faktornya. Nah, kalau teman-teman mau lihat silahkan dicek langsung judulnya ini. Ini sekitar bidang apa dulu? Ini sebenarnya tentang energi sih, jadi passive design strategies di arsitektur. Tapi arsitektur, tapi lebih kepada computational method. Jadi membahas masalah berbagai macam metode, dilihat dari parameternya, digital toolsnya, terus case study-nya. Nah, intinya nge-review itu dari tahun 90 sampai 2019. Yuk. Nah, abstraknya standar itu ya. Kita mungkin bisa langsung, yang lebih menarik adalah scope atau mungkin sebelum masuk ke scope-nya gue jelasin sedikit. Nah, di bagian sini sebenarnya kenapa gue tertarik waktu itu untuk membahas review ini, karena kebanyakan studi yang sudah ada atau existing studies-nya itu mereka membahas masalah energi ini, solar envelope ini itu lebih kepada technical, jadi lebih kepada engineering domainnya, kayak mechanical engineeringnya di building, terus electrical engineeringnya seperti apa, jadi lebih ke technical banget lah. Nah, sementara di perspektifnya arsitek itu belum ada yang membahas secara konseptual review. Nah, makanya kenapa ini jadi penting, dan itu ya the why-nya lah si paper ini. Nah, terus di section kedua ada scope dan method of the review. Nah, di bagian scope ini kami mulai dengan research question. Itu yang kemudian menjadi trigger kita untuk melakukan si review ini. Ya. Nah, jadi secara eksplisit dikasih tahu di situ research question kita. Dan habis itu kasih penjelasan dikit, lalu masuk ke paragraf kedua adalah yang tidak kalah penting juga, mengenai literatur database yang kita pakai. Karena ini systematic review, jadi kita harus secara eksplisit ngasih tahu. Nah, di kasus kami memilih 3 database-nya. Jadi ada Web of Science, ada Scopus, sama ada Google Scholar. Nah, ini juga penting untuk dijelaskan kenapa memilih itu, karena kan seperti yang kita ketahui dan kita udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya, kalau literatur database itu kan banyak tuh. Jadi ada IEEE, terus ada Engineering Index, macam-macam kan yang lain tuh. Nah, kenapa pilih yang 3 ini? Nah, itu kebetulan kami bahas juga di sini, karena selain dari part of wide citation and bibliographic platform, mereka juga secara saintifik sudah teruji dan reliable. Nah, dan Google Scholar kenapa dimasukin juga? Itu karena dia selain bisa, meskipun dia nggak peer review, tapi dia bisa menghitung dokumen kayak PhD tesis, PhD master tesis, dan beberapa dokumen atau buku lainnya yang relevan sama topik kita, kayak gitu. Nah,
Terus ada lagi yang penting yang di bagian sini. Setelah kita menjelaskan, mendeskripsikan literatur database kita, nah kebetulan di section ini kami nggak langsung ngasih tahu metode kita di sini itu karena kepanjangan. Jadi bagaimana seleksinya segala macam, keyword-keyword apa yang kita pakai itu kita kasih tahu. Tapi untuk lebih jelasnya itu kita taruh di supplementary material. Nah, di sini teman-teman bisa lihat secara jelas dan gamblang. Nah, jadi di sini kita pakai ada 3 topik. Yang pertama tuh ada conceptual themes, ada design workflow, conceptual settings. Nah, setiap topik ini ada subtopiknya lagi masing-masing. Nah, terus di setiap subtopik ini itulah yang kemudian menjadi keyword-keyword kita yang kita langsung jalankan fungsi dari setiap literatur database-nya. Jadi kita pilih or dan and. Jadi ada yang pilihan dan ada yang habis itu dikombinasikan lagi semuanya. Nah, setiap dari fungsi ini kita akan mendapatkan jumlah literatur yang relevan dan yang enggak. Habis itu kan kita seleksi lagi tuh. Ada beberapa yang domainnya arsitektur, yang domainnya engineering, mau berapa. Nah, di situ kita bisa dapat hasilnya tuh. Nah, bahkan teman-teman bisa dapat kalau di Scopus itu atau di Web of Science, teman-teman bisa dapat diagram-diagramnya, bisa ekstrak dari situ per tahun apa segala macam. Nah, untuk si section itu kita taruh di supplementary karena kita waktu itu mikir kalau taruh di sini semua agak kepanjangan si papernya, karena kan ada limitasi itu meskipun review. Nah, setelah itu ada yang penting nih kita taruh di sini. Jadi kita jelasin di paragraf yang ketiga ini kalau meskipun hasil dari pencarian kita itu meskipun kita sudah perform pencarian, tetapi hasilnya tuh masih saja luas. Nah, makanya kita lakukan lagi screening proses. Jadi di-combine sama manual selection lah ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau lo kemarin manual itu lo baca satu-satu abstraknya? Ya, ada abstrak sama keyword langsung. Jadi misalnya gue buka satu papernya, gue langsung aja keywordnya misalnya yang ada metodenya apa. Karena gue pasti ke metode dulu. Jadi dia pakai metode nggak? Kalau nggak ada kata-kata solar envelope di situ, berarti itu otomatis gue langsung blacklist kayak gitu. Karena kan kita hanya pakai related studies yang purely pakai metode yang lo mau ya. Metode yang gue mau. Itu lebih memudahkan kita, jadi nggak usah langsung baca semua lagi. Setelah dapat itu semua, yang relevan yang mana, baru kami langsung bikin ada yang namanya general framework of the review. Mungkin di tempat lain menyebutnya conceptual framework lagi ya, kayak gitu. Nah, disinilah kalau menurut gue pribadi ini penting banget karena ini nggak hanya berguna untuk membuat kita sebagai penulis, author itu clear apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita deskripsikan atau apa yang kita bahas, tapi bagi reader itu ini akan meng-guide mereka menuju setiap section. Jadi the whole storyline dari si paper itu bisa kelihatan. Oh, jadi dia bahas ini, terus hubungannya ke satu section sama section lain seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau gua sangat sarankan ya untuk bikin ini di awal. Dan ini juga membantu juga untuk tahu kepada reviewer atau reader lah ya, bahwa batasan paper lo ini apa aja. Oh iya penting, benar-benar. Tapi nggak semua ditulis ya, jadi cuman keywordnya aja. Di bagian situ. Nah, terus terakhir ada comparative analysis, ada knowledge gap-nya sama future direction di situ. Nah, setelah section bagian method, gue langsung ke review findings-nya. Itu results lah ya. Results bisa dibilang. Jadi ada kategorisasi yang sudah kita bikin berdasarkan mapping dari si framework tadi dari database. Jadi basically lu cuma framework itu lu mendeskripsikan apa yang ada di poin-poin yang ada di framework itu ya. Jadi subsection yang ada di sini semua
kurang lebih ada di frame. Oke. Ya bener. Nah ini kita bedah, jadi kita sudah dapetin parameternya, kriterianya. Habis itu baru kita lihat dari setiap literatur tuh, checklist. Jadi kita kebetulan pakai ini sistemnya kayak binary operation aja sih, Ya, kayak 1010 kayak gitu. Kalau ada ini oke, satu, kalau enggak ya enggak. Nanti baru di quantitatively dihitung di situ. Habis itu masih mapping juga distribusinya bagaimana setiap parameter, setiap metode. Nah, yang menarik adalah setelah kita mapping itu dapat kategori-kategorinya setiap parameter. Nah, baru gue masuk ke bagian comparative analysis. Nah, ini agak penting. Jadi di review itu nggak cuman merangkum apa yang ada di setiap paper atau di setiap reference, tapi setelah itu buah pikiran apa yang akan kita berikan, yang akan kita ekstrak dari sini. Jadi intinya balik ke poin kita yang kemarin itu ya, video kita bahwa kita tidak cuma cukup sampai summary, tapi ada analisa juga dari summary-nya. Kita kasih analisa juga dari situ. Nah, sama sintesis. Nah, disinilah gua ngasih tahu, jadi bikin diagram hubungan antara setiap metode, setiap parameter, digital tools, dan frekuensi penggunaannya di setiap paper itu. Nah, di sini gue taruh, jadi gue kasih level, misalnya kasih perbedaan warna, terus ada high, medium, low, yang mana yang ini akan merepresentasikan setiap penggunaan parameter dan metode di setiap papernya, ya kayak gitu. Terus ditambah ada distribusi kedua, setiap parameternya lagi sama sih, comparative analysis juga, tapi lanjutan dari yang sebelumnya. Terus masuk discussion, ada digital tools sama case study-nya apa, tapi tetap dihubungkan ke metode. Terus terakhir yang paling menarik adalah knowledge gap sebelum kesimpulan. Ini kalau gue lebih prefer, kan ada juga beberapa yang dia secara implisit ya menjelaskan ini. Kalau gue bikin satu section khusus, jadi dia ada knowledge gaps dan new direction. Jadi di sini gue langsung pick up ada 3 item, ada contextual model, climatic property, sama geometric configuration. Nah, di sini langsung ada knowledge gap setiap item-item ini, tiap aspek, dan future directionnya apa. Nah, baru gue jelasin satu-satu lagi di situ. Jadi si pembaca langsung tahu. Habis itu baru deh conclusion. Ya secara singkat aja sih. Sama ya ini mungkin entah bisa dibilang limitation atau future review ya, tapi bukan konten, tapi lebih kepada metode review. Gue bilang karena ini mostly lebih ke kualitatif analisis, jadi mungkin perlu ada pertimbangan lebih lanjut untuk secara kuantitatif menghitung hasil simulasi dari setiap metode. Udah sih. Habis itu baru paling ya format dari papernya kebetulan diminta author contributions kayak gitu-gitu. Ya. Kayak gitu sih, baru nanti supplementary material, reference. Kayak gitu. Kita akan lanjut di paper yang kedua. Ini sebenarnya papernya dari koleganya Mikta, dari bagian arsitektur dan building dan energi juga lah ya, kurang lebih. Tapi gua akan coba melit review paper ini. Dan kita akan membahas beberapa hal yang menarik kontras dari yang punya lo, gitu ya. Nah, hal yang paling pertama sekali pada waktu gue melihat paper ini adalah dia introduction-nya sangat-sangat singkat. Kalau teman-teman lihat introduction-nya cuma segini doang nih. Dan itu sangat-sangat singkat. Itu kayaknya kurang dari 1 halaman ya. 250 kata. Ya, dan sangat-sangat singkat. Kalau dari gue sendiri, gue suka sih. Jadi dia langsung to the point. Cuma ya tergantung kepada tiap orang ya. Ada yang dan tergantung reviewer juga sebenarnya. Kalau reviewer kadang dia pikir ini terlalu pendek nih, backgroundnya kurang kuat ya, ditambahin. Cuma ya ini sepertinya dia lolos dari reviewer dan langsung pendek. Kalau gue pribadi, gue akan minta sedikit dipanjangin lah, karena ini terlalu pendek. Cuma 2 paragraf cuy. 3 cuy, 1, 2, dan 3. Tapi dia juga sebutkan di sini di bagian awal dia nyari di Google Scholar, Science Direct, dan Web Science, dan segala macam. Lalu di sini ada dia buat tabelnya di sini karena mungkin pendek ya. Jadi dia buat keywordnya yang dia pakai itu apa.
dia ada buat di sini. Lalu yang kedua, Ini kayak simplifikasi dari punya gua tadi. ya, simplifikasi. Nah, tetapi jika teman-teman lihat, jika teman-teman baca paper ini dan turun sampai ke bawah, dia sepertinya tidak menuliskan jumlah paper yang dia dapat berapa dari keyword ini. Jadi kita tidak menemukan hal itu karena di suplementari juga kita tidak ada beberapa sih dia tampilkan beberapa dokumen suplementari, tapi seperti itu bukan semua dokumen yang dia pakai, tidak ada statement jelas. Jadi dia tidak menyebutkan. Kalau tadi di Mikta kan ada disebutkan, kalau nggak salah ada berapa ya? Ada yang 1000 dari mana tuh? Iya. Scopus kayaknya, bukan dari mana lah. Ada yang 20 kayaknya, ada yang berapa. Nah, itu dia jelas. Nah, kalau di sini tidak ada hal seperti itu. Jadi dia cuma kasih keyword dan tidak jelas paper yang dia pakai itu berapa. Nah, lalu hal yang berikutnya lagi adalah pada dasarnya semuanya normal sih ya. Ada results, dia bagi chapternya, subsectionnya seperti apa. Pada dasarnya semuanya sama aja. Tapi ada beberapa hal yang menarik adalah misalkan persamaan tadi dibanding sama Mikta adalah di sini dia ada jelas ada bagian discussion and findings dan di bagian ketiga itu results. Jadi jelas sama seperti formatnya sama seperti original paper lah ya. Ada introduction, ada method, results, discussion. Nah, lalu yang kedua di discussion juga tergolong pendek sebenarnya. Mungkin dia sudah tampilkan banyak di resultsnya. Ya. Dan hal menarik yang sebenarnya lupa terbahas di punya lu tadi adalah kalau kita pernah bahas di video-video sebelumnya soalnya, terutama kayak sepertinya di penulisan results, bahwa di results itu jarang ada citation. Ya, di original paper itu sebisa mungkin dihindari ada citation. Tetapi karena ini review paper, jadi dia membuat ada reference, ada citation di bagian results-nya. Ya. Gitu. Jadi itu ada beberapa hal menarik yang dibahas. Lalu yang kedua tentu dia ada bahas juga knowledge gap-nya itu apa. Jadi ini sejenis knowledge gap pada future direction kayak. Ada juga di sini bagian kelima new direction. Jadi ini future direction-nya, jadi saran-sarannya dia apa. Lalu hal yang menarik adalah ini dari konsep, dia buat conceptual map. Tapi ada satu statement yang menarik di conceptual framework-nya, bahwa dia bilang dari hasil review ini conceptual framework dibuat. Jadi ini seolah dia sudah kita kecilin dulu aja kali ya supaya gampang. Nah, jadi ini seolah-olah dia sudah menemukan results-nya, baru dia membuat conceptual framework. Beda di kasusnya Mikta tadi, di mana dia ada framework-nya dulu di pertama, baru results-nya keluar di awal. Ya. Itu jadi istilahnya apa nih kalau ini? Induktif Ya. Jadi dari sesuatu yang besar dia buat ke kecil gitu ya. Kecil. Nah, tapi ada versinya Mikta tadi deduktif. Ya, Deduktif. Ide utamanya Dulu di awal, baru dari sini dia elaborate ke hal besar. Nah, jadi itu pada dasarnya bebas sih setiap orang seperti apa ya, tergantung stylenya orang. Cuma ya tergantung kebutuhan lah menurut gua, tergantung stylenya orang seperti apa. Oke, dan hal menarik lain dari sini adalah dia tidak ada conclusion di sini. Ya. Kalau di punya lu ada conclusion dan dia langsung tutup dengan limitation. Limitation yang ada bab khusus, kalau di punya lu kagak ada limitationnya. Nggak ada. Nah, jadi ada beberapa hal menarik lah tadi ya yang dipunyai sama si orang ini Bengkat punya Mikta. Mungkin pertama adalah introduction-nya pendek banget. Lalu kemudian tidak disebutkan secara jelas berapa paper yang dia punya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah di bagian results itu ada citation, di punya lu juga ada ya. Ada. Di punya lu juga ada, tapi di sini nggak ada conclusion. Lalu dia ada limitation yang jelas banget. Lalu tadi deduktif dan induktif analisis lah ya sebetulnya. Apa flow of analysis. Ya. Paling gitu aja kali ya. Paling gitu aja kali ini, dan kita akan lanjut ke video yang ketiga. Ya. Dan ini satu lagi sebelumnya. Yuk. Ini kenapa kita bahas ini juga, karena ini juga satu contoh yang menarik. Formatnya agak menarik, dan ini jurnalnya juga agak bagus ini. Kalau di bidang gue ini impactnya sekitar 4,8 apa 5 gitu. Oke, energy and building. Ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke video yang ketiga, dan ini dari bidang gua seputar public health. Nah, jadi ini dia dari satu jurnal yang sangat bagus. Apa nama jurnalnya ini? Annual Review of Public Health. Ya, sejenis itu. Dan dia ini impact factor-nya 16 kalau saya nggak salah, dan tinggi banget. Dan kita akan lagi-lagi bahas hal yang menarik dari paper ini yang tidak ada di dua paper sebelumnya, di papernya Mikta dan di koleganya Mikta. Nah, pada awalnya pada dasarnya sama aja, diawali keyword, abstract, introduction, dan dia introduction cukup panjang. Jadi cukup makan banyak ini tempat. Lalu kemudian method. Tetapi yang jelas di method ini dia juga dia buat cukup jelas, tetapi di main text-nya dia cuma buat secara ringkas, dan jika hasil lebih lengkapnya lagi itu ada di supplementary material.
Dia juga sebutkan beberapa paper yang dia dapat dan Iya. sekian, ada bahkan di sini ada bahasa ya. Hmm. Ada bahasa. Jadi kalau di punya lu sama kolega lu kagak ada bahasa kan? Nggak ada. Ya nggak ada bahasa. Karena mungkin public health kan lebih luas ya topiknya, jadi dari negara berkembang, dari negara bahasa Perancis mungkin ada, jadi dia fokus, dia sebutkan juga dia pakai bahasa apa aja. Lalu di sini dia bisa lihat lagi di suplementary material untuk hasil lengkapnya. Tetapi yang paling jelas di sini ada, di sini final listnya ada 415 artikel. Jadi enggak, turun lagi nih. Ternyata 240. Akhirnya 415, tapi dari 415 itu 246 adalah observational studies, 78 adalah ini dan sekian dan segala macam. Jadi dia sebutkan jumlah paper yang dia dapatkan berapa. Nah, tetapi hal yang paling menarik sekali dari paper ini adalah di sini jika di dua paper sebelumnya ada jelas pembagian results apa, discussion apa. Ya. Di sini tidak ada. Jadi sesudah metode dia langsung masuk ke bagian ke section berikutnya, disebut ini History of Water, Sanitation and Hygiene Research. Dan ini ini sebenarnya adalah bagian dari results sebenarnya. Atau mungkin bagian dari discussion juga, karena dia taruh, kalau sesudah gua baca ini ya, ada dia sebut ya, dia ada kasih argumen juga di dalamnya. Jadi dia gabung semua research dan discussion di satu topik, dan tidak ada section result dan discussion yang jelas, tapi dia langsung gabung di satu topik dan dia langsung bahas semuanya. Ada argumennya dia, ada findingnya apa, ada citationnya apa dan segala macam. Jadi dia buat di situ jelas-jelas. Misalkan seperti ini kan, dia ada citationnya, misalkan ada citationnya apa, lalu dan segala macam. Jadi dia tidak ada pembagian yang jelas lah research dan discussionnya seperti apa. Kemudian ini apa lagi ya? Nah, kemudian di tengah-tengah sesudah itu dia menyebutkan lagi-lagi ciri khas review paper adalah ada lagi tadi future direction-nya itu seperti apa. Jadi ke depan kita mau bahas topik apa yang masih kurang, yang masih belum diteliti, itu lagi-lagi ada di sini. Jadi itu ada di setiap 3 jurnal yang sudah kita review. Dan terakhir tutup. Dan yang jelas citation-nya banyak banget di sini. Ada berapa total citation? Ada 150 citation. Kalau di punya lo ada berapa citation? Tahu nggak? Banyak lah ya pasti. Tapi yang jelas review paper itu memang harus banyak, terutama kalau topiknya luas ya, sangat banyak. Paling itu aja kali ya, jadi contoh ketiga. Ya, oke. Sip. Oke, tadi kita sudah sharing 3 paper ke teman-teman. Kita mereview 3 paper dan kita akan sebelum kita tutup, kita mau diskusi lagi apa yang bisa kita pelajari bersama dari 3 itu. Yang pertama paling tadi gimana soal format? Ya, jadi dari ketiga paper tadi yang menurut gue bisa dipetik adalah bahwa formatnya itu bisa sangat bebas banget. Jadi mau discussion sama resultnya digabung, mau ada knowledge gap atau feature directionnya di section mana itu dipisah atau digabung juga itu nggak masalah sebenarnya. Tapi satu hal yang mungkin mesti perlu dicek lagi adalah bahwa sebelum kita submit paper dengan format yang kita punya, itu mesti harus dicek lagi di jurnalnya, format jurnalnya, karena ada beberapa jurnal kayak di MDPI itu yang punya dia mengharuskan ada method dan discussion itu berada pada section yang berbeda. Nah kayak gitu tuh penting. Nah selebihnya mungkin bebas mau subsectionnya apa terserah kayak gitu sih. Oke. Lalu hal yang tadi yang menarik adalah ada tadi 2 paper soal framework. Dan paper yang ketiga yang gua kasih itu tidak pakai framework. Itu mungkin perlu bisa kita bahas lagi. Jadi kalau dari menurut lu pribadi itu penting. Kalau gua ini sebagai author juga dan sebagai pembaca, gua lebih senang kalau gua menemukan paper yang ada conceptual frameworknya di awal. Tadi akhir atau dulu pilih di awal? Gue lebih prefer di awal sih sebenarnya, karena itu sangat membantu gue untuk mengetahui jalan berpikir atau storyline si author itu, si paper itu. Jadi sebelum beranjak lebih detail ke per sectionnya, jadi gue udah tahu nih, dari section A ke section B itu pakai ke sini, dia ke A dulu, dia baru ke C, baru ke D, kayak gitu lah. Ya. Yang jelas gue sendiri memang ada beberapa paper gue, original paper gue buat kayak gitu juga, dan itu sangat membantu sih sebenarnya. Membantu kita sebagai penulis berpikir dan menyusun discussion dan segala macam ya. Oke. Lalu hal berikutnya lagi tadi adalah kita bahas soal future direction. Itu karena pendapat gue pribadi itu adalah hak privilege-nya dari penulis. Ya.
Ya. Gimana dari lo komentar lo? Ya itu ya benar, privilege-nya karena lo kan yang pakarnya di situ ya. Jadi lo mengetahui mau ke arah mana si paper ini lo akan bawa sebenarnya. Dan bukan cuma paper itu, tapi bidang itu, Ya riset ya di ya, bidang ya, itu. ya benar-benar bidang itu. Dan yang kedua kalau gua adalah itu menjadi landasan teori untuk paper-paper gua selanjutnya, original research gua selanjutnya. Karena kan misalnya gue mau simulasi nih, jadi semua itu akan men-site di situ dan udah ada frameworknya. Jadi di knowledge gap-nya tadi kan, nah itu satu-satu gue akan bikin simulasi dari knowledge gap yang udah gue ungkap di situ. Ya. Nah karena udah jelas di situ, jadi knowledge gap-nya akhirnya gue address di setiap paper simulasi gue. Jadi jadinya runtut gitu loh, dan punya fondasi yang kuat kayak gitu sih. Oke. Sip. Pertanyaan lagi nih, pertanyaan remeh sebenarnya. Lu butuh berapa lama untuk nyusun review paper? Lumayan kalau gua Ini soalnya nggak sebelum yang kata kalau lu bilang kan ini pernah ditolak ya, terus lu revisi lagi kan. Nah, sebelum maksudnya sampai dari itu sampai draft itu jadi lah, baru lu kirim ke supervisor, lu minta komen itu 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi ya, dan kayaknya Nggak akan mau buat lagi. gue akan bikin lagi. Mungkin kalau nanti gua, tapi enggak deh, untuk udah waktu dekat paling enggak. Iya. At least gue punya pengalaman di situ lah. Dan ya menurut gue sih harus benar-benar niat ya kalau emang ini, karena itu benar-benar apa ya, membutuhkan waktu yang super lama, karena itu kan bukan cuma rangkuman doang, ngerti gak sih? Jadi lu benar mesti baca satu-satu, habis itu ekstrak informasinya, cari relevansinya, dan lakukan comparative analysis. Ya benar. Dari setiap itu, sehingga kita bisa membuahkan pengetahuan baru atau berkontribusi knowledge baru di bidang itu. Lebih ke situ kan intinya. Makanya si preview paper itu citationnya banyak dan rata-rata impactnya gede kalau bikin review paper. Dan itu ya jadi kayak textbooknya lah, textbook versi singkat lah ya untuk satu isu dan topik tertentu. Oke, sepertinya sudah kita bahas semua lah ya tadi ya. Kita udah kasih contoh 3 paper, lalu kita udah kasih lessons learn-nya seperti apa. Jadi ya semoga itu bisa menginspirasi teman-teman yang mau menyusun review paper. Dan itu sangat berguna banget, terutama untuk yang masih baru PhD, mau cari knowledge gap dari tentang topiknya teman-teman tuh apa, itu sangat berguna banget. Dan itu peluang disitasinya gede banget. Ya, benar. Jadi itu ada tantangannya tersendiri, tapi benefitnya juga ada lah. Oke, dan kita sarankan teman-teman lebih banyak lagi lah membuat itu ya. Kalau ada kesempatan silakan dibuat. Dan paling itu ya seputar review paper part kedua. Dan semoga ini bisa membantu menginspirasi teman-teman, dan tunggu kita di topik-topik lain, di video-video lain. Dan jika teman-teman suka video ini, suka channel ini, silakan like, subscribe, share ke teman-teman yang lain, komen juga jika ada hal yang menarik, jika ada yang kurang, atau memberi saran, kritik dan segala macam, silakan taruh di komen yang ada di video-video tertentu. Dan sampai jumpa di video-video kita lain, dan sukses dalam penulisan artikel ilmiahnya. Bye bye. Bye. Lulus.